Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Halo sobat inspiratif semuanya. Senang rasanya kali ini saya Faiz Firdaus bisa membersamai sahabat inspiratif semuanya dalam acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Tapi sebelum dimulai acara ini, saya ingin mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk bersama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000 disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke sahabat inspiratif semuanya, saya hari ini sudah bersama dengan anak muda yang sangat luar biasa dan sudah go nasional. Biasa dulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini ini panggilannya apa nih berarti nih? Sahabat inspiratif. Sahabat inspiratif. Oke, siap sahabat inspiratif. Oke, sahabat inspiratif semua, saya bersama dengan Kang Nur Agis Aulia. Beliau adalah seorang juragan kambing. Good. Hari ini Kang Agis kita akan bahas tentang kontribusi pemuda dalam menyongsong perubahan Indonesia. Mungkin pengen prolog dulu atau kenalan terlebih dahulu? Ya, mungkin barangkali sobat inspiratif yang belum kenal saya, jadi kita kenalan dikit. Jadi nama lengkap saya Nur Agis Aulia, ya, biasa dipanggil Agis, atau mungkin banyak orang juga manggil sebagai juragan kambing. Karena memang aktivitas saya kebanyakan di kandang. Saya mengurusi beberapa peternakan domba, kambing, dan sapi. Selain memang aktivitas di luar itu, beberapa jadi penasehat atau ya invest gitu kan di startup dan anak muda gitu. Oke, sahabat inspiratif, kita akan kulik sih ide apa, gagasan apa, karena memang beliau ini sudah malang melintang di tingkatan nasional, bahkan di kota kita sudah nggak asing lagi ya. Anak muda ini banyak yang bilang leadershipnya yang akan datang. Dan sekarang sebenarnya sudah menduduki sebagai seorang. Yes, alhamdulillah saya dipercaya jadi anggota DPRD. Saya ada di Komisi 2 kan. Komisi 2 yang menangani kesejahteraan masyarakat. Jadi kesehatan, pendidikan, UMKM, pemuda, kemudian pemberdayaan perempuan dan anak, ketenaga kerjaan, kemudian perpustakaan, itu semuanya dalam mitra kerja Komisi 2. Nah, seorang Nur Agis Aulia ini kenapa sih pengen memutuskan untuk terjun all out di khususnya di politik? Politik. Oh, enggak apa-apa. Oke. Siap. Ya, jadi gini, Bro Faiz. Jadi kenapa kemudian saya memilih gitu ya? Akhirnya masuk dalam medan perjuangan politis ya, atau jabatan strategis. Karena saya yakin ya, ketika kemudian jabatan-jabatan strategis itu diisi atau dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, portofolio, bahkan memang dia sudah mendalami gitu persoalan dari itu, insya Allah itu akan lebih cepat begitu. Nah, makanya teman-teman, kenapa kemudian saya menjadi anggota DPRD? Jadi niat saya adalah bagaimana kemudian memperbesar, memperkuat, memperluas kemanfaatan yang saya dapatkan. Jadi kalau dulu mungkin di Jawara Farm, saya sebagai peternak, saya mungkin barangkali hanya bisa memberikan kemanfaatan di ratusan peternak begitu. Nah, ketika kemudian masuk menjadi anggota DPRD, di mana fungsinya adalah pengawasan, anggaran, kemudian legislasi, itu kemanfaatannya itu jauh lebih besar gitu. Jadi kemungkinan besar saya bisa membantu mungkin puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu masyarakat. Jadi makanya kemudian saya memilih untuk mau terjun langsung di dunia politik. Jadi salah satunya adalah bagaimana kemudian saya memperkuat, memperbesar, memperluas kemanfaatan yang sudah saya lakukan. Jadi ini yang kemudian menjadi motivasi, semangat, dorongan saya untuk kemudian terjun menjadi anggota DPRD. Gitu. Dari kampung menuju ke kota. Yes, ya. Memang saya ada di Jawara Farm ini, memang basisnya ada di Kecamatan Waringin Kurung, dan kemudian saya didorong untuk kemudian maju di kota. Memang kota ini salah satu kelahiran, bukan kelahiran ya, jadi tempat kedua orang tua saya.
Ya, kemudian kenapa tidak gitu, karena memang saya selain bergerak di desa begitu, saya juga lama bergerak di beberapa organisasi kepemudaan gitu kan di kota, baik itu di KNPI, kemudian di FKP Forum Kebebasan Pemuda dan beberapa organisasi lainnya begitu. Karena memang saya senang organisasi gitu. Dari kampung ke kota membangun personal branding itu kan gak mudah. Iya betul. Harus mungkin juga anak-anak muda di kota ataupun mungkin di kampung juga harus dikasih motivasi. Gimana sih memutuskan untuk bisa membangun personal brandingnya? Oke. Jadi memang teman-teman semua ya, personal branding ini menjadi penting ya. Menjadi penting bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang sukses mungkin ya, kalau mungkin dalam simpelnya jadi. Kenapa penting? Karena personal branding lah yang kemudian menjadikan kita itu dikenal sebagai apa. Nah, jadi ketika kemudian sekarang nih ya orang gitu kan, beberapa anak muda nih kalau ngomongin peternakan domba kambing itu pasti Kang Agis Jawara dan segala macam. Karena memang itu saya bangun sudah lama begitu. Nah, akhirnya apa teman-teman semua? Jadi anak-anak muda juga penting untuk membangun personal branding begitu. Sehingga apa? Sehingga jelas gitu bahwasanya dia itu identitasnya ataupun karakternya atau memang pengalamannya, portofolionya di mana begitu. Sehingga orang akan lebih mudah untuk mempersepsikan dia gitu. Bahwasanya nih kalau memang butuh ini ke A gitu kan, atau mungkin butuh pelaku aircraft ke siapa gitu kan. Kemudian banyak yang lainnya, dan memang ini menjadi salah satu hal yang penting untuk teman-teman muda juga membangun personal branding, dan kuncinya adalah memang teman-teman semua harus fokus gitu ya, kemudian kerja keras, belajar terus-menerus gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah membangun portofolio begitu, pengalaman di bidangnya yang memang dia geluti gitu kan. Jadi kalau makan juragan kambing gitu kan, memang saya betul-betul mendalami itu udah lama. Seorang Nur Agis Aulia ini kan membangun personal brandingnya melalui juragan kambing. Sedangkan lulusan dari Oke, ya memang saya dari pembangunan sosial dan kesejahteraan visibol di UGM. Kemudian saya memilih untuk terjun di bidang agro, begitu kan, pembangunan desa, menjadi petani dan peternak. Karena memang waktu itu saya memutuskan pulang ya. Jadi saya setelah lulus, kemudian diterima di salah satu BUMN di Jakarta, tapi kemudian beberapa bulan saya resign dan akhirnya pulang karena saya melihat potensi agro yang begitu besar di Banten gitu ya, yang belum teroptimalkan. Dan saya juga melihat ada persoalan masalah besar juga di Banten ini, pengangguran dan kemiskinan. Dan waktu itu di 2013 waktu saya lulus, waktu saya di salah satu BUMN, jadi saya melihat memang salah satu faktor tingkat pengangguran dan kemiskinan besar yang ada di desa itu karena memang ada potensi yang tidak dioptimalkan secara maksimal. Bukan karena minim dana, bukan karena minim inovasi teknologi, tapi minim orang-orang terbaiknya yang terjun langsung mengelola itu secara profesional begitu. Nah, makanya teman-teman muda juga sekarang harus melihatnya jauh lebih luas begitu ya. Artinya apa? Banyak di sekeliling kita yang memang betul-betul bisa kita geluti secara profesional, kemudian bisa mendatangkan kesuksesan. Ya, seorang Nur Agis Aulia juga kan dilahirkan atau mungkin diterpa dengan pendidikan kampus besar, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mungkin kan juga punya nilai jual tersendiri nih, dibandingkan dengan kampus-kampus yang ada mungkin di daerah kita gitu kan. Nah, tentunya apa sih harusnya anak muda ini, kalaupun memang gitu kan alma maternya sama kuning, tapi hati gue sama lo seperti UGM dan UI gitu. Saya kira begini ya, alma mater itu kalau menurut saya gitu ya, hanya mampu mendorong sampai kemudian dia masuk gitu ya. Dalam artian misalkan dia mau kerja gitu, dari mana, dari UGM, ya cuman sampai situ doang gitu ya. Selebihnya ketika diwawancarai, kemudian digali lagi pengalaman dan segala macamnya, itu yang menentukan adalah tadi kapasitas personal dirinya gitu. Jadi nama besar itu hanya mampu mengantarkan sampai titik gerbang doang nih. Tapi yang menentukan dari kesuksesan itu gitu ya,
pengalaman, kerja keras, intinya adalah tadi kapasitas diri gitu kan. Jadi teman-teman semua ya, saya kira nggak usah minder gitu kan dari kampus manapun, dari sekolah manapun begitu kan ya. Yang terpenting adalah teman-teman punya gitu ya kemauan diri yang keras untuk tadi, untuk bagaimana kemudian dia bisa bekerja keras, belajar lebih keras lagi, kemudian melakukan karya-karya yang memang betul-betul itu bisa mengantarkan dia pada tujuannya. Nah, sekarang kan seorang Nur Agis Aulia juga, kalaupun memang sekarang di kantor mungkin menjadi seorang anggota dewan, tapi di luar masih seperti biasa saja. Oh iya, biasa saja lah. Kenapa hal itu dilakukan? Enggak, sebenarnya begini ya, karena memang pertama kali saya ya dilantik begitu tuh orang tuh kayak ngelihat seorang anggota dewan itu kayak seorang yang betul wow gitu ya, sehingga anggota dewan itu dianggap apa ya namanya istilahnya jabatan prestis dan segala macam gitu ya. Kalau saya justru sebaliknya gitu, justru menjadi anggota dewan itu beban beratnya adalah bagaimana kemudian aspirasi masyarakat itu bisa betul-betul terpenuhi gitu loh. Nah, makanya salah satu strategi saya supaya nyambung, supaya tidak ada jarak, supaya komunikasinya terbuka dan segala macam ya sebenarnya kita harus apa namanya istilahnya menyesuaikan gitu loh dengan masyarakatnya. Makanya saya tetap biasa aja gitu kan supaya apa tidak ada jarak, supaya masyarakat itu terbuka gitu kan. Terbuka dalam hal aspirasinya, kemudian terbuka dalam hal ya ketika dia pengen ngobrol, pengen curhat dan segala macam. Ini yang paling penting. Ya. Jadi biasanya kalau sudah berjarak begitu kan agak sungkan. Orang mau ngasih masukan, orang mau kritik, orang mau ya jangankan itu ya untuk menyapa dan segala macam juga kan agak sungkan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyerap aspirasi? Bagaimana kemudian kita bisa membantu masyarakat gitu. Nah, makanya setelah saya beberapa bulan saya mulai oh ya kayaknya memang harus dirubah gitu ya. Apa namanya pola komunikasi kan dan saya memang lebih nyaman sebenarnya menjadi seperti biasanya begitu. Jadi kan kalau misalkan diundang ya, wah, udah kayak ini banget gitu kan ya. Padahal kan saya bilang Pak udah biasa aja. Kadang saya nggak terlalu inilah dan saya selalu bilang sih kalau yang ada yang undang nih beberapa warga, santai aja biasa aja Pak begitu kan. Nggak usah terlalu apalah suguhannya dan segala macam biasa saja supaya semuanya apa namanya istilahnya kalau bahasa saya supaya semuanya lebih enjoy, lebih fun, lebih dekat lagi karena dengan enjoy, fun, dekat itu enak banget gitu kan, terbuka sehingga saya bisa menyerap aspirasi dengan maksimal dan mengadvokasinya juga dengan penuh semangat sehingga tadi bisa merealisasikan dengan dengan mudah dan terbaik gitu maksimal itu. Nah terus juga kan kemarin sempat juga dapat suara banyak ya. Ya lumayan suaranya lumayan. Itu kan nggak mudah. Lumayan. Kan apalagi sebagai karir betul. pertama kali gitu ya seorang anak muda. Kalau nggak ya main finansial ya dia harus membangun kapasitasnya. Itu gimana kontribusi yang memang dimulai dikerjakan gitu kan. Jadi nih mungkin bro Faiz dan teman-teman semua yang memang orientasinya memang ingin berkontribusi menjadi anggota DPRD. Kalau dari pengalaman saya, jadi di dapil saya dapil 2 nih, dapil 2 Kecamatan Serang itu apa namanya istilahnya ya, hampir semua ketua DPD partai itu maju. Ketua DPD Golkar di situ maju, ketua DPD Demokrat, ketua DPD PDI gitu kan ya. Semuanya maju di situ. Nah, termasuk kalau di partai saya PKS juga sekretarisnya juga maju di situ. Alhamdulillah teman-teman semua gitu ya. Dengan apa? Dengan dengan perencanaan yang baik, gitu ya, dengan eksekusi yang baik juga, insya Allah hasilnya juga bisa gitu. Akhirnya menembus semua tadi tantangan dan rintangan begitu. Dan alhamdulillah sebenarnya begini sih kalau kemarin memang betul-betul saya diuntungkan dari personal branding yang saya bangun. Kemudian alhamdulillah saya punya banyak materi kampanye yang cukup beragam dan terakui lah begitu. Sehingga ini memudahkan saya untuk kemudian melakukan proses kampanye gitu. Jadi saya kan pernah diliput TV A, TV B, TV C semuanya itu, semuanya kemudian saya optimalkan untuk jadi bahan kampanye. Jadi saya cuman merecall gitu ya. Merecall tuh maksudnya gini, cuma hanya mengasih
ngasih mengingatkan kembali lagi aja bahwasanya oh ternyata ini tuh tukang kambingnya, ternyata ini tuh si petani muda segala macam, sehingga masyarakat juga lebih care lagi. Dan yang paling penting adalah saya punya gitu kan visi misi program yang jelas, terukur gitu, yang kemudian ini bisa langsung diserap gitu kan oleh masyarakat. Misalkan bantuan untuk UMKM, kemudian juga pendampingan juga, kemudian hal-hal lainnya. Nah, alhamdulillah kemudian ini menjadi lebih mudah diterima, dan mungkin saya salah satu caleg ya, karena saya kan ngeriset teman-teman saya, salah satu caleg yang dalam proses kampanyenya teman-teman semua ya, itu lengkap, mulai dari visi, misi, program-program, dan beberapa janji-janji yang kemudian saya paparkan gitu. Yang lainnya kan hanya spanduk begitu, stiker gitu kan ya, baliho begitu. Tapi kemudian saya juga, karena memang saya punya misi juga begitu kan, artinya apa? Ketika memang kita ingin mencalonkan diri, kira-kira apa yang ditawarkan, program apa yang ditawarkan segala macam, dan apa namanya istilahnya? Kalau dari saya dan tim adalah bagaimana kemudian menawarkan politik gagasan gitu, sehingga ya politik tuh harus betul-betul apa namanya ya, bukan hanya perihal bagaimana kemudian kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kemudian tadi perang gagasan, adu gagasan yang kemudian ini ingin saya munculkan. Tapi ya gimana gitu ya, saya sudah mengeluarkan gagasan-gagasan, yang lainnya kok kayaknya nggak ada gitu kan ya, waduh apa saya salah begitu atas segala macam. Nah, tapi alhamdulillah itu menjadi poin penting sih. Tapi yang paling penting adalah ketika itu juga spanduknya nyeleneh juga tuh. Yang mana tuh? Oh iya, salah satu materi kampanyenya juga sama ya. Jadi mungkin banyak orang gitu kan, kampanye apa namanya, spanduk balihonya itu pakai baju jas segala macam. Saya cuma pakai ini aja apa, pakai bawa pacul ya, bawa apa namanya itu, bawa pacul sayuran begitu ya. Nah itu, dan memang luar biasa begitu. Akhirnya memang orang ngelihat ini siapa gitu kan ya. Kok beda, yang lain pakai jas, yang lain pakai baju rapi, kok ini pakai bawa cangkul dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kemudian masyarakat juga mulai mencari ini siapa gitu kan. Akhirnya kemudian kita fasilitasi untuk mendapatkan informasi tentang saya, mulai programnya, latar belakang semua, sehingga kemudian klop gitu. Nah, alhamdulillah di Dapil 2 ini juga masyarakatnya juga banyak yang rasional dan objektif gitu kan. Dan ini yang membantu saya. Dan alhamdulillah suara saya memang terbesar di antara beberapa kandidat lain di Dapil 2. Bahkan beberapa teman-teman saya juga luar biasa, katanya bisa ngalahin ketua-ketua partai di situ. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu dari penonton. Ketika memang sudah menggeluti peternakan dan pertanian, apakah bisnis yang akan jalankan sudah menutupi angka pengangguran di Banten? Raihan Serang. Oke. Jadi teman-teman semua, jadi memang kalau dari bisnis yang saya lakukan gitu kan, terutama yang sedang berjalan, Jawara Farm ini memang nggak banyak gitu kita membuka lapangan pekerjaan ya, dengan kondisi yang luar biasa, penganggurannya banyak sekali di Banten ini begitu ya. Tapi paling tidak saya dan teman-teman sudah mulai kemudian menyerap beberapa anak muda yang menganggur kemudian untuk bisa bekerja, gitu kan ya. Walaupun memang tidak banyak. Nah, makanya kemudian saya walaupun masih di di anggota DPRD dan menjadi salah satu owner dari Jawara Farm, saya juga punya beberapa startup lainnya. Nah, jadi startup lainnya ini saya bangun bersama teman-teman anak muda juga, gitu ya. Untuk apa? Tujuannya tadi salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadikan masalah itu menjadi peluang. Nah, makanya startup yang saya coba dampingi ini ke teman-teman startup anak muda itu bank sampah, begitu, bank sampah digital. Karena apa? Saya melihat bahwasanya ada masalah nih, tapi sebenarnya ada peluang. Nah, makanya kemudian saya dorong tuh teman-teman bank sampah digital, dengan pengalaman saya mengelola bisnis, kemudian teman-teman berpengalaman dalam hal penanganan sampah, kemudian saya bantu. Nah, selain dari itu kemudian saya juga dengan teman-teman lumbung pangan digital juga gitu. Bagaimana persoalan gizi buruk, stunting begitu kan ya. Sebenarnya ada peluang bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan makanan bergizi yang ini yang kemudian saya dorong, yang nanti harapannya masalah-masalah ini ya bisa kemudian kita selesaikan, kita carikan solusinya dengan pendekatan sosial, sehingga kemudian tadi bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Makanya bisnis-bisnis saya sebagian besar saya saya awali ataupun saya bangun berawal dari masalah.
Pokoknya di mana itu ada masalah, saya ngeliat di situ ada peluang bisnis. Oke, sebelum nanti saya ke sampah dan peternakan, saya pengen nanya dulu nih ya. Kalau pemuda ini kan pengen punya kontribusi, setidaknya dia sudah melakukan pemetaan untuk bisa menyongsong perubahan. Nah, seorang Nur Agis Aulia ketika memang melakukan pemetaan apa saja sih yang memang hasilnya bisa goal dan hasilnya sekarang ternyata memang sudah menduduki. Mungkin nanti kan pengen ya di wakil gubernur atau amin ya Allah. Jadi ini aja, jadi pengusaha. Ternyata lebih menjanjikan. Nah, apa pemetaan ketika itu awal-awal seorang Nur Agis Aulia melakukan pemetaan? Saya kira teman-teman semua anak muda ini apa namanya ya? Kalau bagi saya, gitu ya, saatnya momentumnya untuk kemudian berkontribusi gitu. Kenapa gitu ya? Karena yang saat ini dengan adanya COVID luar biasa, permasalahan semakin banyak, semakin semakin menantang lah ya. Artinya apa? Itu sebenarnya peluang begitu. Peluang bagi apa? Peluang bagi anak muda untuk memberikan kontribusi gitu. Dan memberikan kontribusi itu sebenarnya nggak mesti teman-teman yang ribet gitu ya. Sesuaikan aja dengan kemampuan diri, pengalaman dia punya gitu ya. Kemudian mereka kontribusikannya gitu. Nah, makanya memang teman-teman semua, saya kira nanti anak-anak muda juga harus belajar bagaimana melakukan pemetaan sosial atau social mapping gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat di situ apa sih yang menjadi persoalannya begitu. Apa sih yang menjadi masalahnya, dan melihat masalah itu jangan hanya dilihat dari permulaannya, tapi harus dilihat juga akar masalahnya apa, gitu ya. Sehingga kemudian teman-teman bisa menemukan solusi yang betul-betul efektif, efisien, sehingga masalah itu bisa teratasi. Nah, makanya pemetaan sosial ini menjadi penting untuk anak-anak muda yang pengen berkontribusi. Nah, salah satunya memetakan masalah, ya. Memetakan masalah dan melalui apa? Bisa observasi, bisa interview secara mendalam, fokus group discussion begitu. Nah, sehingga nanti teman-teman mendapatkan ini masalahnya. Sehingga tadi tinggal merumuskan bagaimana kemudian solusinya, bagaimana teman-teman mengambil mengambil peran kontribusinya begitu. Sehingga kemudian teman-teman bisa eksekusi dengan baik. Jadi itu. Jadi lakukan social mapping dengan tadi ya, dengan beberapa strategi, observasi bisa, FGD bisa, dengan interview secara mendalam dan hal-hal lainnya. Nah, ini teman-teman semua. Oke, kita sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah ikutan bergabung di kesempatan kali ini. Ada Ade Irma dari Medan, kemudian Iyoy Wicahyono, Kepala Dinas. Kemudian ada Rifki Heriansa dari Serang, ada Rangga Cipta Purnama Serang, Ratu Irma Serang, Adi Banten dari Pandeglang, kemudian Udin Amin. Ada Santi Bogor, kemudian juga Nisa Wahidah di Solo, dan Herma dari Cilegon. Mantap. Ya, terlebih dahulu itu penontonnya. Ada Pak Adis Dispora juga. Ya, alhamdulillah rutin beliau ya. Nah, tadi sudah mapping. Nah, sekarang kita lagi isu hits. Nah, Kang Agis ini kan punya bank sampah digital. Jadi bukan saya cuma jadi penasihat. Penasihat bank sampah digital. Nah, kemarin sudah MOU Kota Serang dengan Tangsel. Yes. Tentunya ada di pengawasan dong. Sebenarnya memang secara tupoksi Komisi 4. Komisi 4. Ini memang secara tanggung jawab moral ini juga menjadi bagian menjadi bagian saya yang harus saya juga harus mengutarakan opini dan sikapnya, atau mungkin saya juga harus mulai memberikan solusi alternatifnya terkait persoalan-persoalan yang sekarang lagi rame ngehits ini. Nah, Kota Serang saja sampahnya 300 sampai 400 ton per hari. Itu dari kota dan kota dan kabupaten. Terus juga alatnya juga kemarin saya ngelihat dengan mata sendiri gitu kan, maksudnya alat-alat besar terbatas. Tidak seperti mungkin di Jakarta. Sekarang ditanda tangan MOU kemudian ditambah dengan 400 ton. Betul. 400 ton aja belum maksimal. Betul. Oke lah kalau misalkan kita pengelolaannya jauh dari tempat sampah. Sekarang yang dekat dengan sampah, mampukah mengelola 400 ton? Secara logika deh. Dan nurani. Jadi ini mungkin saya belum banyak berbicara terkait tentang sikap saya gitu dan teman-teman Bank Sampah Digital. Tapi dari awal gitu kan, saya dan teman-teman Bank Sampah Digital itu sudah sudah menggelorakan gitu ya, mempromosikan bahwasannya
masalah sampah ini, solusinya adalah dengan memilah. Jadi yang pertama adalah harus memilah dulu. Jadi setelah dipilah, barulah kemudian diolah. Gitu ya. Diolah, dioptimalkan untuk ya hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, persoalannya adalah gitu ya. Yang pertama ini gitu kan, memilah ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat gitu. Belum masyarakat secara umum, sehingga apa teman-teman semua ya, akhirnya sampah yang masuk ke TPA, ke TPS Cilowong itu sampah yang terpilah, yang itu memiliki apa namanya istilahnya, agak efisien gitu dalam pengolahannya, agak sulit gitu lah. Sehingga tadi memerlukan beberapa biaya kos yang gak sedikit. Sehingga tadi kuncinya adalah memilah. Nah, permasalahannya kenapa masyarakat nggak memilah? Karena memang tidak ada reward gitu ya, reward atau apresiasi. Nah, makanya sebenarnya pola bank sampah ini gitu ya, mengajak masyarakat itu mau memilah sampah. Benar. Gitu ya. Jadi sampahnya nanti dipilah jadi 3 nih kalau di bank sampah digital nih. Yang sampah organiknya diolah jadi pupuk organik gitu kan, ataupun menjadi media tanam. Sampah anorganiknya itu bisa ditabung untuk bisa mendapatkan penghasilan, bisa tuker bayar apa namanya BPJS lah, bayar listrik lah, bayar PBB dan segala macam gitu ya. Kemudian barulah sampah-sampah yang tidak bisa dikelola gitu kan, sampah B3 gitu. Sampah B3 yang memang mudah, itu yang mudah diangkat, harusnya di TPS Cilowong itu cuman itu gitu. Itu bisa diselesaikan di rumah. Nah, cuma ini kan masih belum jalan gitu ya, dengan beberapa tantangan dan segala macam. Makanya waktu tahun kemarin saya mengusulkan adanya perubahan Perda tentang sampah. Karena Perda tentang sampah ini juga ternyata saya analisa ini, sampah ini gitu kan ya. Kalau kita ngomongin sampah, itu orang tuh ngebahas bahwasanya sampah itu kan tanggung jawab DLH. Sampah itu tanggung jawab tukang sampah, tukang kebersihan. Padahal sampah itu tanggung jawab kita bersama. Makanya di Perda juga jelas nanti peran dari RT RW, lurah, camat, dan dari dinas terkait juga jelas gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau teman-teman sering bilang ke teman-teman nasabah bank sampah begitu kan ya, sampah itu simple. Jadi, dengan memilah, detik itu sampah menjadi bahan baku. Bayangkan. Detik itu ketika masyarakat ini memilah nih di rumahnya, detik itu bukan lagi menjadi sampah. Menjadi bahan baku. Ya, yang anorganik tadi buat ditabung ataupun didaur ulang, yang organik bisa jadi dibuat kompos, metodenya biopor dan segala macam banyak gitu. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan. Nah, dengan sebenarnya sebenarnya begini. Ini menurut saya begitu ya. Ini menjadi tantangan ke depan ya, khususnya untuk Pemkot nanti ketika memang ini jadi deal dan segala macam. Karena apa? Karena kita masih melihat begitu ya, penanganan atau pengelolaan sampah di ujung gitu ya. Itu saya kira belum optimum gitu kan. Akhirnya nanti sampah itu akhirnya cuma menumpuk dan segala macam. Nah, ini yang menjadi PR gitu ya. Selama belum mampu mengolah sampah di TPS Cilowong katakannya itu akan menjadi persoalan tersendiri gitu. Gitu ya. Dan itu nggak sedikit gitu. Nah, ini yang perlu pertimbangan dan harus perlu kajian yang sangat komprehensif begitu. Dan sebenarnya kan kalau kita ngelihat sumber daya kita gitu kan, yang ahli dalam bidang sampah juga sedikit. Betul. Bahkan yang mau bergeraknya bisa terlihat oleh mata. Betul. Terus ditambah dengan kapasitas sampah yang memang begitu banyak. Solusi emang yang benar-benar nyata deh, yang real, supaya memang masyarakat juga ikut ambil bagian untuk bisa memilah sampah dengan baik. Apa sih solusi? Solusinya sebenarnya ketegasan dari pemimpin. Jadi teman-teman semua, dalam penanganan sampah ini aturannya sudah jelas, mulai dari undang-undang, PP, Permen, bahkan Perdanya. Itu bagaimana kemudian? Cuma kan memang tadi dari beberapa itu dalam hal penegakan hukumnya gitu ya, nggak terjadi gitu. Sehingga istilahnya ya, sampah itu banyak bermunculan di pinggir jalan gitu kan ya. Tidak ada ini segala macam tuh ya penegakannya. Makanya sebenarnya yang paling utama adalah Pemkot harus melakukan penegakan hukum atas aturan-aturan ada. Bayangkan di undang-undang itu memilah sampah itu wajib, Bos. Nah, itu nggak ada yang ngelakuin gitu, nggak ada punya betul-betul menindak gitu kan. Sehingganya ya udah itu. Kemudian dari segi tadi ya Pemkot ya. Kemudian yang kedua adalah ini yang paling penting mungkin teman-teman semua. Jadi terkait pembiayaan ya, atau ini mungkin bahasanya retribusi. Buang sampah seember sama buang sampah semobil sama aja retribusinya.
Nah ini juga menimbulkan apa namanya istilahnya tantangan tersendiri bos. Jadi Kang Faiz buang sampah saya semobilnya, saya buang sampah seember. Itu retribusinya sama. Nah saya kira ini juga perlu kajian gitu ya, supaya apa? Supaya tercipta keadilan juga gitu tuh. Dan ini menjadi sumber potensi juga sebenarnya. Nah ini yang menjadi tantangan. Terus yang kedua adalah tetap teknologi ya, teknologi yang kemudian yang pas, yang efisien dan efektif, yang teruji begitu. Gitu kan ya. Mana nih gitu kan, cari gitu yang betul-betul bisa sangat efisien, efektif segala macam, dan ini kayaknya memang butuh kajian yang lebih mendalam lagi begitu kan. Tapi sebenarnya saya sudah selalu mengingatkan gitu kan beberapa apa namanya stakeholder ataupun OPD terkait bahwasanya kunci penanganan sampah yang paling mudah adalah dengan memilah sampah itu sendiri. Jadi ketika kita memilah sampah, sampah itu jadi bahan baku yang bisa dioptimalkan untuk berbagai macam apa namanya kebutuhan. Gitu. Nah tantangannya adalah bagaimana kemudian menstimulus masyarakat untuk mau memilah sampah. Gitu. Nah ada yang bilang juga kalau kita ini mainnya terlalu dekat, nggak mau main terlalu jauh untuk bisa mendapatkan sebuah ilmu, untuk mempelajari sebuah ilmu, sehingga memang hal-hal gagasan-gagasan terbaik itu tidak bisa muncul dan tidak bisa diaplikasikan. Betul. Harusnya kan memang kita melakukan kajian itu bukan hanya semata-mata dengan kajian di wilayah kita sendiri kan. Kalau kita pengen selesai gitu kan ya studi bandingnya ya jangan yang dekat-dekat dong. Betul, gitu kan. Betul. Karena studi banding itu kan bagian daripada untuk pengetahuan kita butuh waktu dan proses. Betul. Bener gak sih? Betul. Dan ini sebenarnya Kang Faiz gitu ya. Dengan apa namanya? Dengan adanya YouTube begitu ya. Adanya virtual Zoom dan segala macam ini sebenarnya gitu ya mempersimpel teman-teman untuk bisa belajar dari daerah lainnya, tapi kemudian teman bisa belajar dari rumah. Nah, cuma kan ini kebanyakan kita juga kan banyak yang nggak punya inisiatif untuk tadi apa namanya belajar di YouTube hanya untuk apa senang-senang hiburan aja gitu ya. Kemudian ketika ada beberapa Zoom yang memang itu apa membahas tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat juga jarang ada yang ikut dan segala macam, sehingga teman-teman juga apa namanya istilahnya tidak mempunyai referensi lain gitu. Nah makanya saya kira teman-teman muda nih optimalkan apa namanya media sosialnya, YouTube-nya, Facebook-nya untuk tadi menggali inspirasi, menggali atau merangkai networking gitu ya, jejaring, sehingga ini bisa bermanfaat teman-teman untuk kemudian gitu ya punya referensi alternatif solusi-solusi persoalan yang ada di Kota Serang gitu kan. Saya kira sekarang banyak banget YouTube terkait tentang penanganan sampah dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat tuh banyak itu, ada yang pakai ini, pakai itu, pakai dan segala macam. Kan ini tinggal persoalan bagaimana kemudian kita mendalami teknologi tersebut, kemudian kita kontekstualisasikan dengan yang ada di Kota Serang. Oh ini cocok nih, efisien segala macam, kenapa nggak sikat tadi itu. Jadi ternyata memang yang kunci yang paling menurut saya kunci yang paling apa ya dominan dalam hal tadi keberhasilan adalah kemauan. Nah, pertanyaannya mau nggak gitu dia untuk belajar, mau nggak dia untuk bekerja keras, mau nggak dia untuk terus berinovasi. Ini sih kuncinya anak muda nih. Makanya ketika kita ngomongin kontribusi untuk anak muda ya tadi, bagaimana kemudian anak muda itu punya kemauan dulu gitu lah, kemauan dulu untuk tadi mau belajar, mau bekerja, mau berkarya gitu ya, mau ya melakukan hal-hal yang mungkin di luar kebiasaannya, di atas rata-rata. Karena saya kira nggak ada orang sukses yang melakukan hal-hal biasa aja. Nggak ada orang yang memang betul-betul berhasil ketika cuma melakukan yang simple-simple, nggak ada. Semuanya pasti penuh tantangan dan segala macam. Sehingga ini yang kemudian akan menjadi cerita ketika teman-teman berada di puncak tertinggi kesuksesan. Nah di wilayah Kota Serang itu juga sebenarnya sudah dibangun TPS 3R. TPS 3R betul. Di setiap wilayah. Ternyata mangkrak, ada mungkin satu yang sudah berjalan gitu kan. Itu kan juga bisa menjadi salah satu solusi ya. Terus kalau kita misalkan ngelihat lagi, kalau dana 45 miliar itu sebenarnya bisa nggak sih cukup untuk untuk bisa merangkai sampah itu menjadi berkah? Jadi kuncinya begini ya. Kalau saya kan lama kuliah di pemberdayaan masyarakat. Kalau program itu berdasarkan
proyek gitu ya, saya yakin tuh nggak akan lama gitu, pasti mangkrak, pasti nggak berjalan segala macam, karena basisnya adalah proyek, yang penting jadi segala macam. Tapi kalau basisnya dari kebutuhan masyarakat, begitu ya, betul-betul ya kebutuhan masyarakat, betul-betul itu yang betul-betul yang dibutuhkan, itu insya Allah akan ada partisipasi masyarakat untuk kemudian terus melanjutkan gitu. Nah, karena selama ini banyak program-program yang basisnya adalah proyek gitu ya, yang penting selesai dan segala macam, bukan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan gitu. Apa yang menjadi istilahnya analisa bahwasanya ini yang paling prioritas begitu, bukan itu. Nah, makanya proyek TPS 3R sih simple ya, karena mungkin di awal ya cuman ini aja gitu kan, berdasarkan proyek aja, yang penting bangun gitu. Sehingga nggak dipikirkan bagaimana kemudian ini bener nggak sih dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Makanya dalam proses pemberdayaan masyarakat ini bukan anak-anak muda gitu kan ya. Di dalam proses pemberdayaan masyarakat itu ada 3 tahapan, Kang Faiz. Yang pertama adalah tahapan penyadaran, yang kemudian yang kedua adalah tahapan intervensi, yang ketiga adalah tahapan keberlanjutan. Jadi masyarakatnya harus sadar dulu gitu ya. Kalau masyarakat sadar potensi, peluang, masalahnya, baru kira-kira perlu diintervensi apa. Intervensi macam-macam, bisa pelatihan, bisa bantuan modal, mesin dan segala macam ya. Nah, jadi masyarakatnya udah sadar, dilatih, kemudian dia punya keterampilan, dia bergerak, baru kemudian keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini biasanya ada kelompok, ada koperasi, paguyuban gitu ya, ataupun nanti fasilitas dan segala macam. Nah, kebanyakan dari kita nih program-programnya itu loncat gitu ya. Masyarakat belum sadar dikasih modal, habis modalnya. Masyarakat belum sadar dikasih bantuan, mesin dan segala macam ya dijual lagi. Ada yang lebih parah lagi, belum sadar, belum diintervensi ya, disuruh buat kelompok dulu, sehingga kelompoknya nggak 2-3 bulan ribut tuh, masalah pembagian-pembagian yang nggak jelas gitu. Nah, ini makanya prinsip dari pemberdayaan masyarakat yang paling simpel nih, 4 tahun saya belajar nih, teman-teman semua bisa menangkap 3 hal gitu. Di 4 tahun coba saya singkat ya, proses pemberdayaan itu 3 hal. Yang pertama adalah penyadaran, yang kedua adalah intervensi, yang ketiga adalah keberlanjutan. Ini simpelnya itulah gitu. Untuk teman-teman yang mungkin apa sih pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Itu Bang Faiz. Oke, kita lewat deh tentang sampah. Itu nanti urusannya. Iya ya. Nanti tunggu rilis resminya aja. Iya. Karena ini juga di DPRD juga masih menunggu. Karena ini kan baru kesepakatan saja nih. Nah, nanti minta persetujuan dewan. Kalau ini sudah masuk ke dewan, baru kita bersikap, baru kita bersuara gitu. Karena kalau teriak dulu tanpa ini juga nggak efektif juga. Sekarang lari ke pertanian. Iya, siap. Pertanian boleh lah. Sekarang anak muda ya, Kang Agis ini memutuskan untuk menjadi seorang peternak dan petani muda. Mungkin kan di kalangan kita sedikit dan minim yang pengen loncat jadi seorang petani muda ya. Apa sih yang pengen melatar belakangnya Kang Agis ini? Sebenarnya pengen jadi peternak dan petani. Ya awal kalau saya cerita ya, saya mengawali kenapa kemudian memutuskan untuk menjadi petani peternak adalah karena ada potensi yang sangat besar, potensi bisnis yang sangat besar gitu ya. Karena apa? Karena selama manusia masih butuh makan, ya, selama manusia masih belum bisa makan batu, plastik, kertas, itu kan masih butuh makan nih. Nah, itu menjadi peluang, dan hampir setiap tahun itu kan meningkat pertumbuhan petunduknya, ada orang yang segala macam. Akhirnya apa? Saya kira ini bisnis makanan ini nggak akan pernah habis gitu kan ya. Sehingga saya melihat potensi bisnis yang sangat besar. Katakanlah ada 260 juta orang gitu di Indonesia. Sehari dia makan 2 kali. Jadi sehari ini butuh 5 juta piring minimal. 5 juta piring isinya bukan kertas, batu, tapi isinya adalah bahan makan, hasil pertanian peternakan. Makanya ini menjadi, kalau kita ngomongin Banten ada 11 jutaan. Serang ada 600 ribuan orang gitu kan. Artinya kebutuhan itu cukup besar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya memutuskan itu. Tapi ya setelah berjalan 1-2 tahun, ada yang memperkuat saya lagi untuk menjadi petani dan peternak. Apakah itu? Salah satunya dengan menjadi petani peternak itu menjanjikan kesuksesan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kok bisa? Karena ketika kita bertani, berternak ya, kita memelihara semua pertanian, peternakannya itu, kemudian panen. Nah, panennya itu dapat kesuksesan dunia. Akhiratnya dari mana? Ketika hasil panen pangannya ini dimakan oleh dokter, dimakan oleh dokter bisa menyembuhkan banyak orang. Dimakan oleh guru, dosen, melahirkan orang-orang yang cerdas. Dimakan sama profesor, peneliti, lahirlah inovasi-inovasi yang keren. Kita dapat amal jariahnya, yang itu kemudian menjadikan kita punya bekal kesuksesan di akhirat. Jadi itu. Jadi pertama mengawalinya karena ada peluang bisnis yang sangat besar, kemudian yang sangat besar. Yang kedua adalah karena
aspek religiusitas saya gitu kan. Jadi saya pengen punya amal jariah yang banyak. Karena Nah, ada yang unik semalam saya sempat nonton tayangan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya. oh, oke. Jadi dia ada yang unik dari Banten ini Kang Agis katanya, khususnya di Baduy. Di Baduy nggak ada Menteri Kesehatan, nggak ada Corona katanya. Terus juga di Baduy nggak ada Menteri Pertanian, tapi lumbung pangannya bisa maksimal gitu kan. Nah kalau Kang Agis sekarang menyoroti dari lumbung pangan di Kota Serang, sebenarnya memang bisa nggak sih mencukupi masyarakat Kota Serang? Ya, gini Om Aisyah. Jadi kalau dilihat dari data, apalagi kita punya 400 hektaran lebih ya lahan yang bisa kita produktifkan, dan itu punya Pemkot gitu kan. Saya kira kalau memang ini dioptimalkan dengan baik, saya kira ketahanan pangan itu bisa tercapai gitu ya. Dan mungkin nanti bisa dilengkapi dengan tadi berbasis berbasis lingkungan masyarakat gitu kan. Jadi kelompok wanita tani, kelompok ternak begitu. Makanya ini yang dilakukan oleh teman-teman startup yang tadi lumbung pangan digital ya. Bagaimana berkebun, menanam di rumah gitu ya. Sehingga ya kebutuhan-kebutuhan kecil gitu kan, misalkan cabai dan sebagainya bisa terpenuhi gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi, kita nih di Kota Serang ini punya aset gitu ya, yang lumayan gitu ya, 400 hektaran lebih gitu ya, yang bisa dikelola. Makanya saya bersama dengan fraksi PKS mengawal betul terbentuknya BUMD Agro. Supaya apa? Supaya tadi potensi aset yang besar ini bisa produktif, kemudian kita juga bisa menjaga ketahanan pangan di Kota Serang gitu ya, dengan mengoptimalkan itu. Dan insya Allah kalau soal bisnis pertanian peternakan saya udah hampir 7 tahun, dan kemudian ketua fraksi saya nih Pak Ridwan juga udah lama juga gitu kan. Jadi memang kita sudah lama lah gitu kan bergerak bidang itu, dan saya kira ini momentumnya untuk Kota Serang punya BUMD Agro sehingga bisa dioptimalkan tadi untuk kesejahteraan petani peternak, untuk memastikan ketahanan pangan di Kota Serang. Makanya insya Allah tahun ini kita akan serius mengawal sampai terbentuknya BUMD Agro untuk kesejahteraan petani peternak nelayan di Kota Serang, dan yang paling penting adalah ketahanan pangan di Kota Serang. Tinggal tunggu tanggal main. Luar biasa. Nah sekarang kalau kita ngelihat lumbung pangan di Kota Serang, lahan produktifnya lebih banyak jalan atau mangkrak? Waduh, pertanyaannya berat. Bukan ini, mungkin belum optimal. Belum optimal lah. Makanya ini mau kita optimalkan. Jadi mau kita optimalkan supaya lebih produktif, supaya lebih profitable gitu. Artinya menghasilkan profit yang lumayan besar, sehingga ini bisa masuk ke PAD gitu kan, yang kemudian memastikan lumbung pangan juga terjaga gitu kan. Jadi tinggal bagaimana mengoptimalkan. Dan memang salah satu strategi kita gitu kan untuk mengoptimal itu adalah BUMD Agro, supaya memang itu dikelola secara profesional dengan pendekatan bisnis yang orientasinya adalah profit gitu ya. Karena apa? Supaya tadi kalau profit ya masuk ke PAD gitu. Gitu. Oke, ternyata luar biasa ya, seorang Nur Agis Aulia ini memberikan salah satu inspirasi nih. masih bergelora nih. Oh, saya masih muda. Ya sih, senang lah saya kan. Orang lapangan tuh biasanya semangat. Iya. Nah, ke depan nih bagaimana kontribusi fraksi dari Kang Agis sendiri nih ya, dalam memang benar-benar mengoptimalkan PAD Kota Serang. Khususnya Kota Serang ini kan barang dan jasa. Betul. Gitu kan? Apa sih yang harus dioptimalkan dari barang dan jasanya di Kota Serang itu sebenarnya? Jadi kalau kita ngomongin untuk PAD gitu ya, jadi makanya kalau dari fraksi saya gitu di PKS gitu, PKS Kota Serang, fraksi PKS Kota Serang, satu memang kita sedang mendorong BUMD, sebelumnya ada Perumdam gitu ya, terkait tentang air bersih gitu ya. Dan nanti ini kita juga akan masuk gitu kan di BUMD Agro begitu. Nah, salah satunya mengoptimalkan tadi potensi-potensi yang kemudian bisa melahirkan banyak PAD untuk Kota Serang itu. Dan yang kedua adalah memang kita fokus untuk tadi mendorong pembenahan kayak semacam ini ya, proses gitu ya, proses pembayaran yang sekarang bayar bayar salaran ini ya pakai apa namanya, pakai kupon itu kan jelas lah kebocorannya banyak segala macam. Nah, kita arah dorong untuk arah digitalisasi. Nah, kebetulan memang ini yang mengurusi kan Komisi 3 nih, ketua fraksinya langsung begitu ya, Pak Ridwan Ahmad ini yang kemudian mendorong untuk kemudian bagaimana
mengurangi dan mencegah kebocoran dengan membangun sistem yang baik dengan era digitalisasi ini gitu kan, dan kemudian membuka ruang-ruang optimalisasi potensi yang bisa mendatangkan PAD. Nah, ini tugasnya dari Komisi 3 sebenarnya itu Nada. Kalau dari saya pribadi di Komisi 2 ini adalah tadi teman-teman semua lebih kepada bagaimana peningkatan kesejahteraan, peningkatan kesehatan, pendidikan gitu ya, pemudaan, UMKM. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Serang dari semua jenis profesi, golongan dan segala macamnya. Nah, makanya kita dorong beberapa program-program yang memang betul-betul ini memiliki manfaat yang langsung dan ini bisa terus menerus gitu kan, continue gitu manfaatnya, tidak kemudian sekali program selesai. Nah, makanya kita mendorong beberapa program nanti insya Allah ya di UMKM nanti kita akan buat klinik UMKM nih. Jadi saya bersama teman-teman Komisi 2 juga gitu kan, itu mendorong adanya klinik UMKM. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada UMKM-nya sakit gitu ya, datang ke klinik UMKM. Nah, ini insya Allah kita sedang coba ini kan. Nah, jadi bukan hanya orang sakit di dokter aja itu. Nah, ini ya. Sakit karena modal ya. Iya. Ya, datang dulu kan, karena begini ya, UMKM itu kan sakit itu macam-macam ya. Karena modal, kemudian karena nggak ada pasar, segala macam, dan itu kayaknya harus yang nggak mungkin nggak kemudian kita langsung kasih solusi kan. Kita harus petakan dulu nih apa nih yang menjadi persoalannya. Oh, ternyata dia nggak dapat modal karena nggak dipercaya gitu, pembukaannya nggak ada dan segala macam. Akhirnya udah benerin dulu tuh pembukaannya, proses pembukaannya yang baik sehingga nanti kalau mengajukan ke akses pendanaan kita ini. Nah, insya Allah klinik UMKM ini sedang saya dorong begitu, apalagi saya kan udah lama gitu kan UMKM dan saya tahu gitu kan dari A sampai Z-nya bagaimana persoalan problem yang ada di Kota Serang ini yang perlu kita dorong. Nah, selain tadi di pertanian kita dorong BUMD Agro karena ini akan mengoptimalkan potensi lahan aset yang Pemkot miliki untuk pengembangan tadi salah satunya Kota Serang. Kemudian yang terkait stunting juga sama. Stunting ini kita akan lebih mendorong gitu kan bagaimana edukasi gitu ya. Kita edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwasanya apa sih yang menjadi penyebab stunting dan segala macam. Dan kita akan dorong juga bahwasanya ternyata makanan bernutrisi atau bergizi juga simple itu ada di lingkungan sekitarnya, makanya kemudian kita inikan lagi. Itu dan banyak program-program lainnya ya. Yang jelas kita juga kalau di bidang BPJS PBI itu ya, yang ini juga kita dorong untuk terus peningkatan karena memang banyak yang sekarang ini kan beberapa PBI yang dianggarkan oleh provinsi atau pusat juga beberapa dicoret gitu. Jadi kemudian tiba-tiba mereka berobat nggak aktif gitu ya. Nah, ini juga kita fasilitasi dan segala macamnya. Jadi insya Allah kita kalau saya concern di itulah. Dan untuk untuk pendidikan juga sama gitu ya. Kita coba juga mengawasi bagaimana kemudian pendidikan. Dan sekarang nih di Covid ini begitu kan ya. Saya juga mengapresiasi untuk Kepala Dinas Pendidikan gitu ya. Karena mengeluarkan ini klinik, bukan klinik ya, kayak semacam mungkin klinik pendidikan gitu ya. Jadi ada yang misalkan ada orang tua gitu ataupun peserta didik gitu yang kemudian kebingungan ataupun ada persoalan yang memang betul-betul dalam proses pembelajarannya itu betul-betul nggak bisa diselesaikan, mereka bisa datang ke sekolah gitu kan. Jadi nggak boleh lama, jadi nanti akan dibantu untuk melakukan pendampingan supaya mereka bisa mendapatkan hak belajarnya begitu. Nah, jadi ini juga menjadi solusi karena kan sekarang kan sekolah nggak tatap muka gitu ya di rumah masing-masing, dan itu persoalannya banyak gitu dan banyak aspirasi ayo dibuka dan segala macam, saking mungkin orang tuanya saking ininya repot kali ya ternyata ngurusin anak itu biasa udah kelamaan juga begitu kan, udah pada bosen begitu kan ya, tapi apa daya karena memang kondisinya apalagi sekarang Kota Serang zona merah gitu. Jadi memang kita harus betul-betul hati-hati juga, makanya tetap ini kita belum bisa dibuka tapi kemudian kita coba fasilitasi tadi di Dinas Pendidikan tadi klinik belajar lah ya. Jadi kalau memang ada persoalan segala datang aja ke sekolahnya bergantian, jadi nggak boleh rame karena memang harus menjaga segala macam. Dan ini itu sih, jadi saya fokus ke hal yang sifatnya punya impact aja gitu. Nah, closing statement udah nih, bagaimana harusnya anak muda ini berapa menit udah langsung habis aja gitu. Ini ada part 2-nya ada part 2-nya nanti ya. Setelah nanti melakukan pengajian soal sampah ya, mungkin ada part 2-nya. Sekarang terbatas hanya 30 menit. Oke. Menarik ini harus tentang sampahnya harus betul-betul didiskusikan dengan baik gitu. Kalau perlu dibuatkan dialog lah ya, biar gentle lebih baik dari OPD-nya, pegiat dan segala macam, supaya memang betul-betul nggak kesannya ini masalah sampah ini
ya masalahnya nggak akan habisnya gitu. Nanti kepala dinas terkait mungkin announcernya Kang Agis saja ya. Sama-sama ya. Nanti diundang Pak. Rencananya dia pengen datang kemarin dan kebetulan memang beliau berhalangan, nanti akan datang kembali gitu. Oke, sahabat inspiratif semuanya, sekarang momen terakhir Kang Agis memberikan closing statement untuk bisa memberikan kontribusi sebagai anak muda itu harus bekerja seperti apa dan melakukan hal positif apa untuk memacu motivasi dirinya bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, pesan saya untuk anak muda adalah supaya memang betul-betul bisa berkontribusi adalah yang pertama adalah jangan ngerepotin orang tua ya, gitu ya teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman gak ngerepotin orang tua, gak ngerepotin lingkungan di sekitarnya, gitu ya, itu udah masuk kontribusi gitu ya. Jadi artinya apa, anak muda bukan menjadi sebuah sumber masalah gitu ya. Nah jadi itu ya, itu yang pertama ya, jangan ngerepotin siapapun itu gitu ya. Kemudian ya buang sampah pada tempatnya lah, gitu kan ya. Bertanggung jawab lah terhadap penjagaan lingkungan begitu tuh. Kemudian yang ketiga tadi, yang ketiga adalah bagaimana kebenaran anak muda ini ya. Punya kemauan untuk terus belajar gitu ya, berkarya terus menerus gitu kan ya, kemudian istiqomah gitu untuk menjalani itu semua. Yang terakhir adalah fokus. Ya. Jadi sekarang eranya overload informasi, jadi banyak banget nih ajakan, tawaran dan segala macam yang sangat menggiurkan teman-teman semua, yang sehingga ini bisa merusak kefokusan teman-teman semua. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa gitu kan. Ini dijalani, akhirnya berantakan semuanya. Makanya fokus dulu, kalau udah berhasil baru ambil lagi. Oh berhasil lagi, ambil lagi terus begitu. Jadi dia terakhir tadi 1, 4, 5 ini terakhir. Jadi teman-teman semua, anak muda semua ya, untuk berkontribusi itu ya tidak harus menunggu menjadi pintar, tidak harus menunggu menjadi kaya, tidak harus menunggu lulus sekolah, punya pendidikan gitu ya. Jadi berkontribusi itu bisa dilakukan saat ini juga. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman serta sahabat inspiratif semuanya, mohon maaf ini atas segala sesuatunya, mungkin saya Faiz Firdaus dan juga Nur Agis Aulia mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.